Kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan organisasi Kristen. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, tentu kita harus mengerti dan mengetahui untuk apa dan bagaimana cara mengelola sebuah organisasi, terutama organisasi kekristenan. Nah, dalam hal ini organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan terikat secara formal, yang disatukan dalam satu ikatan hierarki yang di mana terdapat hubungan antara sekelompok orang yang dipimpin dengan pemimpin. Nah, tentu pengorganisasian dalam organisasi menjadi sangat penting untuk kita bahas, karena dengan hal itu akan menuju kepada sesuatu hal yang akan dilalui menjadi lebih hidup, karena dengan segala perencanaan pengorganisasian itu juga dapat diimplementasikan sebagai sebuah kinerja yang dinamis. Nah, untuk mengelola sebuah organisasi diperlukan sebuah komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. Bukan hanya tujuan yang menjadi sasaran utama daripada sebuah organisasinya, tetapi juga bagaimana sebuah organisasi itu mampu untuk menggerakkan seluruh sumber daya dan kompetensi yang ada di dalam diri setiap orang yang terlibat dalam organisasi itu menurut tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian dalam menjalankan fungsinya, tentu organisasi itu memerlukan sebuah manajer yang cukup bertanggung jawab untuk mengelola organisasi tersebut. Nah, hal itulah yang kemudian akan kita bahas dan dalami dalam pembahasan kita kali ini. Untuk itu, mari kita simak pembahasan kelompok kami tentang pengelolaan organisasi Kristen. Nah, organisasi Kristen disebutkan sebagai sebuah organisasi yang dijalankan oleh kepemimpinan yang didasarkan pada kasih sesuai dengan ajaran Yesus Kristus untuk dapat mencapai tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, gereja sebagai sebuah gedung atau rumah yang digunakan sebagai tempat persekutuan umat Kristen dan sebagai badan organisasi umat Kristen yang memiliki satu kepercayaan, ajaran, dan tata cara ibadah, juga sebagai sebuah tempat yang dapat membuat seluruh jemaat dapat menghayati didikan rohani seperti yang tertulis dalam Alkitab. Nah, gereja disebutkan sebagai sebuah organisasi dan orang-orang yang mengatur gereja memiliki suatu wewenang dalam mengatur kehidupan bergereja yang di dalamnya terdapat pendeta, majelis, dan juga jemaat. Sehingga struktur dalam sebuah gereja haruslah menjadi struktur yang melayani setiap anggota gereja dalam rangka keterlibatan mereka, karena kepemimpinan gereja pada hakikatnya adalah kepemimpinan yang pelayanan. Nah, gereja sebagai salah satu organisasi Kristen juga didasarkan pada umat atau persekutuan serta orang yang berada di dalamnya, sehingga gereja harus bertujuan sebagai pertumbuhan hidup rohani orang Kristen secara pribadi dan pertumbuhan gereja yang dimulai dari kualitas hidup rohani orang Kristen dan hadir sebagai gereja yang mendidik para jemaat. Nah, gereja sebagai organisasi Kristen memiliki kurang lebih 6 fungsi utamanya, yaitu yang pertama adalah gereja sebagai persekutuan yang beribadah. Yang kedua, gereja sebagai sebuah persekutuan yang menebus dengan mempersatukan hubungan jemaat yang telah terputus. Dan yang ketiga, gereja sebagai persekutuan belajar mengajar bagi setiap jemaat dalam segala usia yang mencari jawaban mengenai Injil. Yang keempat, gereja itu sebagai persekutuan yang peduli akan kebutuhan orang lain, terutama orang-orang yang sakit, yang miskin, yang lemah, dan orang-orang yang kesepian. Nah, yang kelima, gereja sebagai persekutuan yang ingin membagikan iman kepada orang yang belum menerima kabar baik. Dan yang keenam, gereja sebagai persekutuan yang bekerja sama dengan kelompok lain, baik kelompok yang berbeda agama, sosial, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kehadiran gereja, baik itu sebagai sebuah organisasi, haruslah dapat dihidupi dalam setiap kehidupan jemaat dan selalu hadir untuk memberikan pelayanan terhadap kehidupan jemaat. Selanjutnya, manajemen pengorganisasian. Nah, dalam sebuah organisasi akan memiliki berbagai rangkaian kegiatan yang harus membutuhkan pengorganisasian berbagai kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, pengorganisasian ini tidak terlepas dari manajemen untuk dapat mengorganisasikan segala kegiatan yang terdapat di dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, pengorganisasian ini juga merupakan bagian dari kegiatan manajerial yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan menjadi
sebuah struktur tugas, wewenang, dan setiap orang yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan. Nah, pengorganisasian ini juga sebagai sebuah proses yang membagikan setiap kerja di dalam tugas yang lebih kecil dan menggolongkan setiap tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota yang ada dalam organisasi, serta mengalokasikan sumber daya untuk dapat mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Oleh sebab itu, pengorganisasian ini menjadi penting dalam sebuah organisasi untuk dapat memanajemen segala sesuatunya dan mencapai tujuan bersama. Nah, pengorganisasian ini merupakan tahapan kedua setelah dilakukannya perencanaan dalam sebuah organisasi, sehingga pengorganisasian ini akan dapat terlaksana ketika ada suatu kegiatan atau pekerjaan yang perlu untuk dilaksanakan sesuai dengan keahlian pada masing-masing bidang. Sehingga pengorganisasian ini juga memiliki beberapa fungsi utama yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi apa yang menjadi kegiatan atau pekerjaan utama yang harus dilakukan untuk dapat mencapai misi dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian pengorganisasian ini berfungsi sebagai yang mendesain struktur organisasi supaya setiap anggota kelompok dapat memberikan sumbangsinya dalam mencapai misi organisasi itu. Dan pengorganisasian ini juga berfungsi sebagai yang mengalokasikan kegiatan sehingga setiap anggota dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing. Dan terakhir, pengorganisasian ini berfungsi sebagai yang memadukan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya, supaya proses dalam kegiatan organisasi ini atau pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal demi mencapai tujuan bersama yang akan dicapai. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian struktur organisasi Kristen. Struktur organisasi Kristen merupakan bagian penting dalam organisasi gereja, di mana struktur organisasi kemudian mengatur tentang arah, tujuan, dan juga lingkup pelayanan dari organisasi tersebut. Dalam hal ini, kelompok mengangkat tiga bagian, melihat tiga jenis dari struktur organisasi Kristen. Jenis yang pertama adalah jemaat, klasis, wilayah, dan sinode. Yang kedua, jemaat klasis sinode, dan yang ketiga, jemaat langsung ke sinode. Ada perbedaan antara ketiga bagian struktur bagian ini. Perbedaan yang pertama, jemaat klasis, wilayah, dan sinode mempunyai dampak positif, yaitu pengaturan yang lebih spesifik jika lingkup wilayah pelayanannya sangat luas. Kemudian jemaat klasis sinode memiliki kekurangan, yaitu wilayah cakupan yang tidak dapat menjangkau jemaat jika cakupan pelayanannya luas. Kalau jemaat sinode membuat jemaat dengan sinode lebih dekat. Pemimpin dari sinode dapat langsung menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada jemaat. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita mau berbicara tentang pengelolaan organisasi Kristen. Tetapi kita mau melihat dulu secara umum bagaimana pengelolaan organisasi itu. Pengelolaan organisasi sangat membutuhkan keterampilan dan keahlian di dalam menjamin berjalannya roda organisasi tersebut. Sebelum kita melakukan pengelolaan organisasi, ada baiknya kita mengenali kultur dan karakteristik daripada organisasi yang sudah terbangun. Secara umum, pengelolaan organisasi ini sama, baik itu pengelolaan organisasi sekuler dan pengelolaan organisasi Kristen. Bagaimana kita dapat mengatakan sama atau memiliki hubungan? Karena harus ada dasar-dasar dan berkaitan dengan manajemen. Seperti yang kita ketahui, dasar-dasar manajemen itu di dalam pengelolaannya harus ada planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Dan di dalam pengelolaan organisasi secara khusus kita lihat dalam pengelolaan organisasi Kristen, yaitu gereja, sangat erat pengelolaan organisasi dengan kepemimpinan, yaitu jati diri pemimpin begitu. Bagaimana di dalam organisasi Kristen pemimpin harus yang berkarakter dan memiliki identitas kekristenan yang baik dan iman yang baik dan pengenalan akan tugas dan tanggung jawab. Karena dalam penanggung jawaban
organisasi, pengelolaan organisasi bukan kepada manusia, tetapi adalah kepada Yesus Kristus yang pemilik gereja itu sendiri. Jadi dalam pengelolaan organisasi ini, kepemimpinan harus berkarakteristik sebagaimana Yesus yang menjadi pemimpin, yaitu pemimpin yang melayani, yang hidup di dalam pelayanan kasih dan didasari oleh keterpanggilan di dalam mengelola organisasi. Oke, kita masuk kepada bagian penutup di mana kelompok kami berkesimpulan bahwa di dalam organisasi terdapat orang-orang yang bekerja sama demi tercapainya suatu tujuan yang sama. Nah, dan terikat secara formal yang disatukan dalam suatu ikatan hierarki di mana terdapat hubungan antara sekelompok orang yang dipimpin dan juga pemimpin. Nah, tetapi tercapainya suatu tujuan di dalam organisasi bukan menjadi satu penilaian terhadap keberhasilannya organisasi tersebut, melainkan dengan juga bisa menggerakkan seluruh sumber daya dan kompetensi yang ada dalam diri setiap orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut menurut tanggung jawabnya masing-masing. Nah, itu yang dapat dikatakan menjadi suatu keberhasilan dalam suatu organisasi. Nah, kemudian organisasi Kristen tidak hanya berada pada ruang lingkup gereja, tetapi organisasi Kristen ini dapat menyangkut banyak suatu kegiatan yang dikelola berdasarkan kekristenan. Nah, seperti dalam organisasi dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang sosial, dan juga bidang lainnya. Nah, dan organisasi itu merupakan dilandaskan atau diasaskan dalam kekristenan. Nah, organisasi Kristen juga dijalankan oleh kepemimpinan yang berlandaskan pada kasih sesuai dengan ajaran Yesus Kristus demi mencapai tujuan dalam organisasi gereja yang juga merupakan salah satu organisasi Kristen. Nah, yang sangat kental kehadirannya dalam kehidupan kita, organisasi dalam gereja didasarkan pada umat atau persekutuan serta orang yang berada di dalamnya. Maka gereja harus bertujuan sebagai pertumbuhan hidup rohani orang Kristen secara pribadi, dan pertumbuhan gereja dimulai dari kualitas hidup rohani orang Kristen dan hadir sebagai gereja yang mendidik. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Terima kasih.